Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini, Kakak Edwin. Nah, teman-teman, saya punya pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah sistem pendidikan di Papua telah mengikuti tren era Society 50 saat ini? Nah, itu adalah pertanyaan untuk kita semua. Namun, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi begini teman-teman, sistem pendidikan di Papua saat ini masih jauh dari memadai untuk menghadapi tren era Society 50 yang menuntut keterampilan teknologi, inovasi, dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan. Banyak daerah di Papua yang memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang stabil dan serta fasilitas belajar yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis digital. Hal ini membuat para siswa sulit untuk mengakses informasi dan materi pembelajaran modern, serta mengeksplorasi penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kurikulum yang ada juga itu belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan abad saat ini, yaitu abad 21. Seringkali masih mengikuti pola pembelajaran yang agak sedikit melenceng dan keliru, yang tidak cukup fokus pada pengembangan keterampilan digital, kreativitas, dan kemampuan problem solving yang diperlukan di era Society 50 abad 21 saat ini. Pendidikan di Papua harus segera bertransformasi agar mampu mengikuti tren global saat ini. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan akses terhadap teknologi dan infrastruktur seperti internet yang cepat dan perangkat digital di sekolah-sekolah. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk menyediakan fasilitas belajar yang modern, termasuk ruang kelas dengan teknologi pembelajaran interaktif serta perangkat yang dapat digunakan oleh siswa untuk mengakses bahan ajar secara online. Selain itu, guru-guru juga harus mendapatkan pelatihan dan memadai dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta cara-cara mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum yang relevan dengan kebutuhan daerah saat ini. Kurikulum yang diadopsi harus lebih kontekstual, tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tapi juga keterampilan yang relevan dengan dunia kerja saat ini dan masa depan. Ini termasuk pemrograman digital literasi, desain berbasis teknologi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Kurikulum tersebut juga perlu memasukkan nilai-nilai budaya lokal agar siswa itu tetap dapat mempertahankan identitas dan kebanggaan budaya Papua sambil bersaing dalam masyarakat global. Pendidikan yang berkualitas di Papua harus menggabungkan pengetahuan lokal dengan keterampilan globalisasi untuk mempersiapkan SDM orang asli Papua menghadapi era Society 50 abad 21 dan siap bersaing. Fokus pendidikan terus jelas. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, OAP dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam Papua dengan lebih baik. Memahami menjadi pelaku utama dalam pembangunan daerah kita sendiri tanpa upaya yang signifikan untuk mereformasi pendidikan di Papua. OAP berisiko semakin tertinggal, termarginal di daerah sendiri. Hanya menjadi penonton di tengah arus globalisasi yang terus bergerak cepat. Oleh karena itu teman-teman, perlu adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kita sebagai orang asli Papua tidak hanya mampu mengikuti perkembangan zaman, tidak diperbudak oleh perkembangan zaman saat ini, tetapi kita menjadi bagian aktif atau aktor pemeran utama dari proses pembangunan dan modernisasi Papua saat ini di era Society 50 abad 21 sehingga Papua tetap berada pada posisi bahwa kita benar-benar siap di era hari ini. Jadi begitu teman-teman, saya akan terus memberikan informasi-informasi yang penting terkait dengan isu globalisasi dan juga dikaitkan dengan kualitas pendidikan kita di Papua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar saya juga tetap semangat memberikan informasi penting untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.